adik-adik di rumah, kembali lagi bersama Kakak If. Dan di sini kakak akan membacakan sebuah dongeng untuk adik-adik semua. Dongeng kakak berjudul Sepasang Bebek dan Sang Ayam. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang besar dan makmur, hiduplah sepasang bebek dan sang ayam. Mereka hidup saling berdampingan. Setiap hari, sang bebek dan sang ayam melihat kegiatan para penduduk di pinggiran sungai. Masyarakat setempat melakukan kegiatan seperti mencuci pakaian, mandi, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Pada suatu hari, si bebek betina yang bernama Uti pergi ke pinggiran sungai untuk mandi dan ia meminum air. "Oi, bagaimana mungkin rasa air ini seperti ini? Airnya tidak sedap dan baunya juga tidak enak," kata si Utin. Utin kembali ke atas dan ia memanggil si ayam yang bernama Atan. "Atan! Petok, 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 petok. Aku si ayam. Ada apa, Utin?" kata si Atan. "Atan, cobalah kamu mandi. Dan cobalah air itu rasanya bau dan tidak enak." "Oh, kamu menghina aku ya, Utin? Aku si ayam jantan yang jarang mandi. Aku hanya mandi ketika hujan." "Aku lupa, Atan. Kamu kan mandi hanya saat kehujanan saja, bukan?" sindir si Utin. Atan turun ke bawah dan mencoba air sungai tersebut. "Tidak enak. Bagaimana mungkin air sungai ini seperti ini rasanya? Bukankah kemarin rasanya masih sedap?" Petok. "Rasanya tidak enak. Bagaimana mungkin ikan-ikan di sini meminum air pada sungai ini ya?" "Kamu tidak tahu ya, Atan? Ikan tidak hidup untuk meminum air, tetapi habitatnya saja yang dalam air," jawab si Utin. "Aku tahu lah, Utin. Tapi tidak mungkin ikan tidak meminum air sedikit pun, sedangkan ikan bergantung pada air," kata si Atan. Lalu mereka pergi menemui si Ipan, si bebek jantan yang sedang berjemur. Enaknya berjemur di sini. "Hai, Be," kata si Atan. "Hai ya, apa kabar ya? Kenapa kamu seperti itu ya? Bukankah kita sepakat untuk memanggil nama kita sendiri kan? Janganlah dilupakan," kata si Utin, si bebek betina. "Kenapa kamu kesal kita memanggil? Memang kita seekor bebek dan seekor ayam kan?" balas si Atan. "Sudahlah, ada apa kalian kemari dan sangat terlihat kompak, Atan dan Utin?" tanya si Itan. "Begini, Tan. Tadi kami mencicipi air di sungai. Rasanya tidak enak dan baunya bau sekali. Apakah kamu tahu, Itan, mengapa air sungai itu berubah menjadi bau dan tidak sedap lagi seperti kemarin? Aku jadi ingin muntah mengingat saat merasa air tadi, Itan," kata si Atan. Setelah mereka menceritakan kejadian yang mereka alami tentang berubahnya rasa sungai itu, Atar pun menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena masyarakat kini yang membuang sampah dengan sembarangan sehingga air kini tidak lagi bersih. "Oh, begitu," jawab si Utin. Mereka baru tahu dan baru mengetahui bahwa sungai itu berubah akibat masyarakat setempat yang tidak menjaga lingkungan. Setelah itu,
mereka berpindah mencari tempat di mana air tidak lagi terasa sepet dan bau. Di perjalanan, si ayam pun mulai mengeluh sebab untuk mencari tempat yang baru cukup memakan waktu yang lama. Ditambah lagi, si bebek betina dan si bebek jantan yang lambat dalam berjalan. Aku punya ide nih. Bagaimana jika aku saja yang mencari air, Utin dan Atan tetap di sini. Nanti setelah aku menemui air untuk diminum, aku akan menjemput kalian di sini. Jadi kalian harus tetap di sini. Perintah si Atan. Iya nih, aku juga sudah mulai lelah. Itu ide yang bagus, Atan. Kami akan menunggu di sini, menunggumu kembali untuk memberitahu kepada kami sungai yang telah kamu temui untuk diminum. Lalu si Atan pun terbang untuk mencari tempat melalui pohon-pohon yang ada di dalam hutan. Ia pergi mencari tempat untuk mendapatkan air yang segar. Namun, ia telah melewati 3 tempat. Ia tidak menemukan apa-apa. Air yang ia temui sama saja, bau dan tidak sedap. Karena Atan lelah, Atan pun terbang ke atas pohon. Petok, petok, petok. Aku tidak menemukan air yang sedap. Aku lelah. Akhirnya, Atan pun tanpa sadar tertidur. Di tempat yang lain, Itar dan Utin menunggu Atan telah bosan. Aduh, aku sudah bosan, Itar, dan aku juga sudah lapar. Bagaimana ini jika Atan membohongi kita? Ia tidak akan datang kepada kita. Kata si Utin. Lalu jawab si Itar. Wek. Sabar, Utin. Atan sedang berjuang. Bagaimana mungkin ia dapat menemui tempat yang sedap lagi, sedangkan masyarakat sekitar saja sudah tidak menjaga lingkungan. Bagaimana ini ya, Utin? Lalu Utin menjawab. Wek. Sudahlah, Itar. Tidak perlu memperdulikan Atan. Atan kan si ayam jantan yang jago. Dia bisa terbang. Mari kita cari minum dan makanan, sebab aku sudah lapar. Wek. Kata si Itar. Ya sudah, mari kita pergi. Mereka pun pergi berjalan dengan lambatnya. Mereka berjalan terus dan Itar dulunya memiliki tuan. Tetapi karena tuannya telah tiada, akhirnya bebek dan kawan mereka pun mencari tempat masing-masing. Pada saat itu, masyarakat setempat belum memakan hewan, hanya memakan tumbuhan. Hewan peliharaan hanya menjadi suatu kegiatan bagi masyarakat setempat. Saat Itar dan Utin melewati permukiman, perasaan mereka sangat tidak enak. Mereka melihat kawanan bebek yang dikurung di dalam suatu tempat. Kemudian ada teriakan, berlarilah, kuek, berlarilah, kuek. Dia melihat ternyata perasaan Utin dan Itar ini tidak tahu. Mereka berlari sekencang-kencangnya. Kuek. Ayo berlari, kata si Itar. Mereka berlari sekencangnya. Kemudian tiba-tiba dia menoleh ke belakang. Itar melihat ada seorang nenek yang memakai masker dan menangkap si Itar. Tolong, kata si Itar. Kemudian si Utin segera menolong. Aku akan membantumu, Itar, tenang saja. Kemudian si Itar pun terlepas karena Utin menerobos si nenek. Mereka lari sekencangnya. Ayo lari, kata si Itar. Ayo lari. Berlari dan akhirnya Utin menemukan jalan kecil. Mari Itar, kita pergi ke jalan kecil itu. Akhirnya mereka berlari dan pergi ke jalan kecil. Kemudian akhirnya mereka terbebas dari nenek. Mereka pun berjalan lelah dan istirahat di bawah pohon. Aku lelah sekali, kata
masih bingung siapa nenek-nenek tadi dan apa yang mau ia lakukan pada kita ya Itar, kata si Utin. Tapi aku bingung. Kamu lihat tidak, di permukiman mereka pada memakai masker. Masyarakat setempat mengapa harus memakai masker? Apa yang terjadi ya? Apakah kamu tahu, Itar? Wek. Bagaimana mungkin aku tahu? Kita kan sama-sama berjalan, kata si Itar. Oh iya ya? Mungkin Atan bisa tahu nih jawaban dari pertanyaan kita. Mereka pun pergi ke tempat di mana mereka berjanji untuk bertemu. Wek. Di tempat lain, si Atan yang tertidur di atas pohon terbangun. Dia baru sadar dan ingat, ini sudah malam dan ia belum menemukan apa-apa. Bagaimana ini? Dia belum menemukan apa-apa. Namun, dia melihat kunang-kunang membawa dia kepada suatu tempat. Akhirnya, ia menemukan tempat yang indah. Tepat di bawah pohon ia tidur. Atan pun memutuskan untuk kembali ke tempat di mana Utin dan Itar berada. Dengan agak lambat dan rabun, si ayam jantan pergi menemui Utin dan Itar. Ia menaiki pohon yang tinggi. Tiba-tiba ada ular yang besar di atas pohon yang ingin memakan si Atan. Tetapi si Atan terbang dan manjat ke pohon lebih tinggi. Ternyata si ular itu berhasil manjat lebih tinggi lagi. Akhirnya si Atan memberanikan diri untuk terbang dari pohon yang paling tinggi ke bawah. Wah, aku tidak menyangka. Akhirnya aku bisa melewatinya setinggi itu. Begitulah cerita si Atan bertemu dengan si ular. Akhirnya si ular pun tidak bisa mendapati si Atan. Si Atan bergegas pergi ke tempat Utin dan Itar berada. Utin, Itar, di mana kalian? Kata si Atan. Utin, jangan bermain-main ya. Aku sudah lelah loh. Aku sudah menemukan tempat yang indah dan cocok untuk kita. Utin? Tetapi tidak ada jawaban. Atan pun mulai panik karena adanya berita virus yang menyebar pada manusia dan dapat juga menyebar kepada hewan. Dia takut sahabatnya pun terkena. Kemana mereka ya? Akhirnya tanpa disadari, Atan pun tertidur di tempat di mana mereka berjanji sebelumnya. Pagi pun datang. Akhirnya Atan berpikir, Utin dan Itar kenapa tidak ada ya? Akhirnya dia berkokok agar Utin dan Itar dapat mendengar suaranya. Tidak ada terdengar suara apa-apa. Dia bercoba berkokok lagi lebih keras. Atan berkotek. Dia melihat di semak-semak bergerak ke sana dan menemui Utin dan Itar. Ternyata Utin dan Itar sudah ada di semak-semak itu. Tapi dia tidak dapat bersuara dikarenakan semak-semak itu membuat suara si Utin dan si Itar kecil sehingga tidak terdengar oleh si Atan. Si Atan pun bahagia, sedikit kesal sih karena Utin dan Itar tidak bersuara. Tapi Atan tetap menyayangi sahabatnya. Walaupun begitu, dia senang karena dia ingin menceritakan ia telah mendapatkan suatu tempat yang bagus untuk Utin, Itar, dan Atan melakukan kegiatannya nantinya. Di dalam perjalanan, mereka menuju ke tempat di mana Atan telah menemui tempat yang bagus. Atan bercerita mengenai pengalamannya selama kurang lebih 2 hari ia tidak bertemu dengan Utin dan Itar. Namun si Atan berbicara mengenai masker. Tiba-tiba si Utin teringat, oh iya Atan, kamu tahu tidak kenapa pada permukiman pada memakai masker ya? Lalu si Atan pun menceritakan bahwa saat ini adanya wabah virus corona yang menyerang seluruh dunia. Di dunia belahan manapun adanya corona. Ia mendengar dari perjalanan Atan menemui sungai yang indah. Kata si Atan pun menceritakan
bahwa virus itu adalah COVID-19 yang menyerang manusia seluruh umur, baik tua maupun muda, dan juga katanya dapat menyebarkan kepada hewan juga. Oh, jadi begitu ya Atan? Ngeri juga ya Atan? Iya, Utin, begitulah. Oleh karena itu, kita harus waspada. Atan menceritakan bahwa virus ini dapat menyerang seluruh umat, maka dianjurkan untuk tetap menjaga jarak, tetap menjaga kesehatan, dan tetap cuci tangan serta memakai masker. Setelah mendengar cerita si Atan, Utin dan Utan pun takjub melihat keberanian Atan melawan si ular. Begitupun sebaliknya, Utin menceritakan kepada Atan bagaimana mereka menemui seorang nenek dan untuk menangkap mereka. Akhirnya pun mereka tersadar bahwa situasi apapun bisa menyerang, baik itu bahagia, ataupun menegangkan, ataupun menakutkan. Tetapi mereka harus berani melawan ketakutan mereka. Mereka harus berani untuk mencari tempat yang lebih baik. Dan akhirnya pun mereka sampai. Mereka takjub dengan tempat itu, dan mereka tinggal di tempat itu bersama dengan tuan mereka. Karena di sana ada satu rumah, dan sehingga rumah itulah yang menjadi tuan mereka. Mereka pun hidup berdampingan, dirawat oleh tuan mereka. Mereka sangat senang karena tuan mereka selalu menjaga sungai itu agar tetap bersih dan nyaman. Juga nih ceritanya, demikianlah cerita sepasang bebek dan sang ayam. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita ya adik-adik, tetap memakai masker karena wabah ini tidak tahu kapan berakhirnya. Oke adik-adik, semoga dongeng ini bermanfaat ya buat adik-adik semua. Kakak If undur diri dulu ya. Sampai jumpa di lain waktu.